Kelahiran putri tercinta ini disambut dengan gembira oleh kedua orang tuanya. Bahkan menurut Aisyah binti Asisyati, kedua orang tua Fatimah menyambutnya dengan sebuah pesta yang belum pernah disaksikan oleh penduduk Makkah sebelumnya. Sebuah kebahagiaan membuncah dari rumah penuh berkah ini ketika lahir anggota keluarga baru. Di sini terlihat bahwa Fatimah lahir sebelum kerasulan ayahnya. Bagaimana mungkin sebuah pesta besar berlangsung sukses dan semua penduduk Makkah gembira jika hal itu dilangsungkan setelah kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kaum Quraisy sangat memusuhi Rasulullah karena menyebarkan Islam? Hal ini berbeda dengan kebanyakan kaum lelaki bangsa Arab pada waktu itu yang merasa marah dan resah begitu mendengar bahwa anak yang dilahirkan istrinya itu seorang anak perempuan. Kaum Quraisy ketika itu menganggap bahwa kelahiran bayi perempuan telah membawa aib bagi keluarga. Bahkan ada yang sampai mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Allah SWT berfirman, padahal apabila ada seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Surah An-Nahl ayat 58-59. Dari sejak kelahiran sang bau hati, Muhammad telah melihat pada diri putrinya tersebut ada tanda-tanda keberkahan dan kebaikan. Oleh karena itu beliau memberinya nama Fatimah dengan gelar Az-Zahra yang bersinar wajahnya bak bunga, karena ia adalah bunganya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah juga bergelar Al-Batul, yakni wanita yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Karena banyaknya kesamaan antara dirinya dengan Maryam binti Imran, tindakannya menjaga dan memelihara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ia adalah sebaik-baik wanita penduduk surga secara mutlak. Oleh karena Fatimah dikhususkan hanya beribadah kepada Allah, maka Fatimah tidak pernah haid. Selamanya ketika melahirkan pun mengeluarkan darah nifasnya hanya waktu itu saja. Dalam kitab Fatwa Al-Jahiriyah di kalangan Hanafiyah disebutkan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat ia melahirkan pun langsung suci dari nifasnya. Sesaat setelah melahirkan agar tak terlewatkan sholat baginya. Karena ia dijuluki Az-Zahra, fakta ini diperkuat riwayat dari Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib, lalu dinikahi oleh Abu Bakar, dan akhirnya dinikahi Ali bin Abi Thalib usai Abu Bakar wafat, yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah Fatimah mengalami haid atau nifas." Baginda Rasul menjawab, "Tahukah kamu bahwa putriku itu wanita uang suci disucikan? Tidak ada darah haid maupun ketika melahirkan."